Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Bapak Alwi Bibah yang sudah membuat geger kalangan Aswaja KW. Belakangan beliau diserang habis-habisan oleh pihak Aswaja KW melalui beberapa channel seperti channel Gus Jaka, channel Sani Uye, channel Apandi, channel Santri Gunung, dan mungkin ada beberapa channel lagi yang terluput dari pantauan saya. Namun, dua channel membahas substansinya. Channel-channel yang lain hanya mengoreksi tata bahasa dan kosakatanya. Kali ini saya akan membahas kesalahan beliau itu dalam memahami kitab akibat dia tidak mengerti ilmu alatnya sehingga berakibat fatal terhadap kesalahan pemahamannya. Ya Pak Ustadz, dalam mazhab Syafi'i makruh ya makruh, dan Anda harus ingat bahwa pembagian bid'ah di dalam mazhab Syafi'i, di dalam ulama Syafi'iyah, bahwa bid'ah di dalam Syafi'iyah itu diarahkan terhadap hukum Islam yang 5, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Ini adalah contoh dari bid'ah yang dimakruhkan adalah menyembelih hewan, menyembelih sembelihan ketika mayit sudah keluar dari rumahnya, atau ketika dikubur, menyiapkan makanan terhadap orang-orang yang berkumpul melakukan takziah dan disuguhkan terhadap mereka. Ini adalah contoh dari bid'ah yang dimakruhkan. Ingat, dimakruhkan, bukan diharamkan. Kalau Anda masih bersikukuh bahwa ini adalah makruh yang diharamkan, ingat, korenahnya di belakang. Makanya di dalam kitab ini ada kata-kata susulan seperti ini. Jika di ahli waris itu, ahli waris mayit yang meninggal itu masih ada ahli waris yang qasirun an darajatil bulugh, ada yang masih belum balik, maka ini diharamkan untuk menyiapkan atau menyediakan makanan terhadap orang-orang yang berkumpul ini. Nah, ini korinahnya, berarti di depan itu adalah makruh. Kemudian jika menyiapkan makanan yang dipakai dari tirkah mayit ini ternyata masih ada ahli warisnya yang qasirun an darajatil bulugh, artinya masih ada ahli waris yang belum balik, karena di situ di tirkahnya mayit masih ada hak semua warosah, semua ahli warisnya. Maka jika ada ahli waris yang masih belum balik, maka haram menggunakan harta peninggalan mayit. Kami menganggap berkumpul di keluarga mayit, inda ahlil mayit, kemudian disuguhkan makanan terhadap mereka, ini termasuk niyahah. Kemudian lihat komentar ulama ahli hadis di dalam multaqo ahli hadis ini. Wawunya dalam lafadz wasun'a itu wawunya bimakna tasyrik, makna bersama. Artinya yang tidak diperbolehkan itu berkumpul sambil menunggu makanan, sebagaimana yang Pak Ustadz baca di dalam kitab I'anatut Thalibin. Mereka biasa itu setelah mayit dikubur mereka tidak pulang-pulang, wayantadiruna to'am, mereka menunggu makanan. Namun sebenarnya
bantahan Apandi Channel itu sudah lama saya membantahnya, karena sebelumnya ya, ketika kalangan Aswaja KW digemparkan oleh Kiai Haji Sugianto yang juga membacakan kitab-kitab pegangan Aswaja KW, yang ternyata justru ya menyalahkan amalan-amalan bid'ah mereka. Maka mereka pun menanggapi, merespon. Ya, salah satunya Sani Uye. Sani Uye memakai sama seperti yang disampaikan oleh Apandi Channel, yaitu ya menunggu makanan. Ini katanya yang dibenci, yang dilarang. Nah, di konten ini saya membahasnya, sobat-sobat. Kumpul-kumpul ini sudah jadi kebiasaan. Jadi kalau sudah jadi kebiasaan, artinya wajar ya kalau mereka ya berkumpul di tempat orang kematian, karena sudah jadi kebiasaan. Artinya sudah jadi kebiasaan pula ya yang kena musibah menyediakan makanan. Ya bukan mereka menunggu-nunggu, memang sudah jadi kebiasaan. Nah, ya mereka menunggu-nunggu karena sudah jadi kebiasaan. Kalau tidak jadi kebiasaan, mereka tidak akan menunggu-nunggu. Misalnya, setelah penguburan, mereka tidak lagi berkumpul di rumah ahli musibah, langsung pulang ke rumah masing-masing. Ya tentu saja tidak ada yang akan menunggu-nunggu di sana. Tetapi karena ini sudah menjadi kebiasaan, akhirnya ya setelah pemakaman ya mereka berkumpul kembali di rumah ahli musibah. Nah, kemudian Apandi Channel ya juga memakai bahwa yang diharamkan adalah kalau ya makan-makan, kumpul-kumpul, makan-makan di tempat orang yang kematian, jika masih ada keluarganya yang belum balik. Itulah yang dilarang. Nah, ini juga sudah saya tanggapi sebenarnya. Ini pernah disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dan ini kontennya, sobat-sobat. Memakan harta anak yatim ini dijadikan dalil yang dilarang. Ya. Artinya acara tersebut dilarang kalau memakan harta anak yatim yang belum balik. Ya, memakan harta anak yatim ini kan dalilnya jelas di Al-Quran. Ya, haram, terlarang. Kenapa dijadikan dalil bid'ah? Kan itu yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Apandi Channel ya membantah penyampaian Bapak Alwi Bibah mengenai kumpul-kumpul makruh ya dibenci oleh Imam Syafi'i, dan
Bapak Al-Habib mengatakan makruh ini makruh tahrim. Artinya dibenci berarti diharamkan. Apandi Channel membantah ini dengan menisbatkan kepada mazhab Syafi'i. Akan tetapi yang menjadi dalilnya bukan Imam Syafi'i, yaitu Syafi'iyah. Ya, kita kan sudah kenal sobat-sobat. Ya, sudah pernah saya sampaikan. Ya. Mereka ini kan aneh. Mengaku bermazhab Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i. Akan tetapi di masalah tahlilan, mereka bukan mengikuti Imam Syafi'i, akan tetapi Syafi'iyah, orang-orang yang mengklaim bermazhab Syafi'i. Nah, berdasarkan pengikut Imam Syafi'i, Apandi Channel mengatakan bid'ah itu sama dengan hukum fikih. Ada 5. Halal, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu kaum Syafi'iyah. Dan Imam Syafi'i sendiri ya membaginya cuma 2. Bid'ah mahmudah dan majmumah. Bid'ah yang baik dan tidak baik. Hasanah ya, kalau menurut bahasa mereka, dan bid'ah yang dolalah. Imam Syafi'i tidak membagi 5. Artinya ya benar yang dikatakan oleh Bapak Al-Wibibah. Imam Syafi'i mengatakan membenci. Nah, ya dalam bahasa tersebut makruh. Nah, artinya kalau Imam Syafi'i membagi hanya 2 bid'ah, ya berarti dibenci ini masuknya ya bid'ah yang dolalah. Maka sesuai ya muktamar NU yang pertama tahun 1926, yang dimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih hidup, kan menetapkan, memutuskan peringatan kematian, tahlilan 3, 7, 40 dan seterusnya adalah bid'ah mungkarot. Dan perlu juga kita ingat, ya Imam Syafi'i juga menggarisbawahi perkataannya. Ya, ini mazhabku. Jika mazhabku ini bertentangan dengan sunnah yang sahih, maka tinggalkan mazhabku. Ambil sunnah yang sahih. Apa yang disampaikan Bapak Al-Wibibah sependapat, sama dengan pendapat Imam Syafi'i, bertentangan dengan Aswaja KW yang disampaikan oleh Apandi Channel. Karena mereka bukan mengikuti Imam Syafi'i, akan tetapi mengikuti Syafi'iyah. Imam Syafi'i membagi bid'ah cuma 2. Mahmudah dan majmumah. Ya, yang baik dan yang jelek. Hasanah dan yang dolalah atau mungkar. Sementara Syafi'iyah membagi 5. Akhirnya kan mereka melawan perkataan mereka sendiri, mengikuti Imam Syafi'i. Akan tetapi ketika Imam Syafi'i tidak sependapat dengan amalan bid'ah mereka, mereka berkilah mengikuti Syafi'iyah. Syafi'iyah itu pengikut Imam Syafi'i. Akan bingung akhirnya. Ya, logika apa yang seperti ini? Mengaku ikut Imam Syafi'i,
Imam Syafi'i berbeda, mereka tinggalkan Imam Syafi'i. Lalu mengikuti Syafi'iyah katanya. Seharusnya ketika mereka meninggalkan Imam Syafi'i, tidak layak lagi disebut Syafi'iyah. Tetapi pembangkang dan pengkhianat Imam Syafi'i. Nah kemudian, Apandi Channel juga mengatakan, dalam kitab-kitab tersebut tidak ada satu kata pun yang membahas masalah tahlilan. Ya memang tidak membahas ke sana. Ya, akan tetapi kumpul-kumpulnya setelah kematian saja dilarang. Apalagi sambil makan-makan. Kalau menurut sejarah para wali, kumpul-kumpul yang sudah menjadi kebiasaan, nah sekarang kumpul-kumpulnya ya karena kreativitas Sunan Kalijaga ya tidak hanya makan-makan, akan tetapi juga dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, dibacakan Al-Quran. Itulah yang sekarang kita kenal dengan nama tahlilan. Artinya tahlilan yang kita kenal sekarang adalah perkembangan dari kumpul-kumpul ya makan-makan di rumah ahli mayit. Nah kemudian dengan kreativitas Sunan Kalijaga ya dengan alasan dakwah, agar dakwah bisa diterima, tidak hanya kumpul-kumpul, tetapi juga digabung dengan ya kalimat-kalimat thayyibah, membaca Al-Quran, ya membaca tahlil dan sebagainya. Nah jadi sobat-sobat, kesimpulannya respon dari berbagai channel Aswaja tersebut yang menurut mereka kesalahan dalam tata bahasa Arab atau Nahwu Shorof akan juga ya berpengaruh pada kesalahan pemahaman. Dan ternyata kesalahan tersebut tidak membuat pemahamannya juga salah. Ya justru mereka ya melakukan akal-akalan dan cocok logi. Dalil yang mereka sampaikan ya tidak cermat, tidak akurat, tidak relevan. Ya. Nah, contohnya menunggu-nunggu makanan. Ya, orang menunggu-nunggu ya karena itu sudah menjadi tradisi. Ya. Kemudian memakan harta anak yatim. Ya jelas Al-Quran. Nah, kemudian dalil mereka ya bid'ah dibagi 5 menurut Syafi'iyah, dan ini bertentangan dengan Imam Syafi'i. Jadi kesalahan kosakata tidak lantas membuat kesalahan pemahaman. Jadi demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.